قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Iran baru saja memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Setelah wafatnya Ali Khamenei, kursi pemimpin tertinggi yang selama puluhan tahun mengendalikan politik Iran akhirnya kosong. Dan di tengah situasi ini, satu nama muncul dari balik bayangan kekuasaan. Bukan jenderal terkenal, bukan juga politisi yang sering tampil di publik, tapi sosok yang selama ini dikenal sebagai tokoh paling misterius di lingkaran elit Iran. Namanya Mojtaba Khamenei. Putra dari pemimpin sebelumnya yang sekarang disebut-sebut mampu menjaga stabilitas rezim Iran di tengah krisis. Dan tidak lama setelah Mojtaba muncul, ketegangan di Timur Tengah justru meningkat dengan laporan gelombang serangan rudal ke Israel. Jelas, ini adalah peringatan keras untuk Israel dan Amerika. Tapi pertanyaan yang menggantung sekarang, mengapa Mojtaba Khamenei yang dipilih? امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدان مقام. Pertanyaan ini sebenarnya juga lama beredar di dalam politik Iran, karena bagi banyak orang di Teheran, Mojtaba ini tidak populer. Ditambah suksesi ayah ke anak adalah garis merah bagi banyak ulama Syiah Iran. Justru sebaliknya, selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai figur berpengaruh yang bekerja dari balik bayangan. Namanya memang jarang muncul dalam pidato resmi. Wajahnya juga hampir tidak pernah menghiasi layar televisi. Tapi di dalam elit politik Iran, reputasinya cukup besar. Banyak pengamat menyebut Mojtaba ini sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan Ali Khamenei. Bukan cuma sebagai putra, tetapi juga sebagai sosok yang dipercaya menjaga lingkaran dalam kekuasaan. Karena itulah sering dijuluki sebagai penjaga gerbang menuju pemimpin tertinggi Iran. Artinya, banyak pejabat tinggi, ulama berpengaruh, bahkan tokoh militer yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Ali Khamenei kerap harus lewat Mojtaba terlebih dahulu. Dari posisi inilah pengaruhnya perlahan berkembang. Tanpa jabatan politik yang mencolok, Mojtaba membangun jaringan kuat di dalam struktur kekuasaan Iran, mulai dari kalangan ulama konservatif sampai kelompok keamanan yang punya pengaruh besar di Iran. Semua berlangsung di balik layar, tapi justru pengaruh yang bekerja dalam diam seringkali jauh lebih kuat daripada kekuasaan yang terlihat. Dan inilah yang bikin Trump panas. Trump sangat tidak senang dengan terpilihnya Mojtaba. Maka pertanyaannya jadi semakin menarik. Siapa sebenarnya Mojtaba Khamenei sebelum namanya dikenal di lingkaran kekuasaan Iran? Di segmen berikutnya kita akan lihat profil dan rekam jejaknya. Jawabannya dimulai dari proses suksesi yang berlangsung sangat tertutup. Bahkan menurut Abbas Araghchi, hampir tidak ada yang tahu siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Lokasi pertemuan, pemungutan suara, waktu, sampai proses menghitung suara, semua dirahasiakan dengan sangat ketat. Langkah ini bukan tanpa alasan. Teheran khawatir proses suksesi ini bisa jadi target serangan dari musuh utamanya, Israel dan Amerika. Kekhawatiran ini bahkan sempat menjadi kenyataan. Pada 3 Maret, Israel disebut atau dilaporkan menyerang sebuah gedung milik Assembly of Experts di kota suci Qom saat para ulama sedang melakukan proses penghitungan suara. Di tengah situasi yang penuh tekanan inilah satu nama akhirnya dipilih, Mojtaba Khamenei. Bagi sebagian pengamat, keputusan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Meski dikenal sebagai tokoh yang bekerja di balik layar, Mojtaba punya reputasi kuat di kalangan elit Iran. Bahkan secara ideologis, ia sering dianggap punya pandangan yang lebih keras dibandingkan ayahnya Ali Khamenei. Di usia 56 tahun, ia juga tergolong relatif muda untuk posisi pemimpin tertinggi Iran, jabatan yang biasanya dipegang oleh ulama senior yang jauh lebih tua. Tapi, faktor paling penting justru terletak pada satu hal, dukungan dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Dalam politik Iran, hubungan dengan Garda Revolusi punya arti yang sangat besar. IRGC bukan cuma kekuatan militer tapi juga jaringan kekuasaan yang mencakup keamanan, ekonomi, sampai politik nasional. Siapapun yang mau bertahan di puncak kekuasaan Iran hampir pasti membutuhkan dukungan mereka. Dan Mojtaba diketahui punya jaringan yang cukup kuat di dalam tubuh Garda Revolusi.
Menariknya lagi, ia juga bukan orang yang asing dengan dunia militer. Saat Iran-Irak War pecah, Mojtaba yang masih berusia sekitar 17 tahun bergabung sebagai sukarelawan di garis depan. Ia menjadi bagian dari batalion Habib bin Muzahir dan terlibat dalam beberapa operasi militer penting, termasuk operasi Beit al-Muqaddas II, operasi Dawan 10, dan operasi Mersal. Pengalaman ini memberi satu hal yang sangat penting dalam politik Iran, legitimasi di mata kalangan militer. Dan dari sinilah muncul gambaran yang semakin jelas. Naiknya Mojtaba Khamenei bukan cuma soal suksesi keluarga, ada dinamika kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Lalu bagaimana sebenarnya dominasi kelompok garis keras ikut membentuk arah politik Iran setelah era Khamenei? Sesaat setelah Mojtaba Khamenei resmi muncul sebagai pemimpin tertinggi Iran, muncul satu pertanyaan besar di kalangan pengamat. Ke arah mana sebenarnya kepemimpinan Iran akan bergerak? Banyak analis memperkirakan satu kemungkinan yang cukup kuat. Mojtaba berpotensi muncul sebagai figur yang lebih garis keras. Salah satu alasannya bersifat sangat pribadi. Dalam fase awal politik yang mengguncang Iran, Mojtaba disebut kehilangan banyak anggota keluarganya. Di antaranya ayahnya, Ali Khamenei, kemudian ibunya, istrinya, Zahra Hadad Adel, saudari perempuannya, bahkan beberapa anggota keluarga lain seperti ipar, keponakan, hingga cucu Khamenei yang merujuk pada anak Mojtaba sendiri. Kehilangan sebesar itu tentu bukan hal kecil. Dalam banyak konflik, faktor pribadi seringkali mempengaruhi sikap politik seseorang pemimpin. Rasa kehilangan bisa mengubah dinamika psikologis, dan dalam beberapa kasus, justru membuat sikap politik dan militer menjadi lebih keras. Nah, karena itu, sejumlah analis menilai situasi ini bisa mendorong Iran mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel, bukan sebaliknya. Jika prediksi ini benar, maka arah kepemimpinan Mojtaba kemungkinan akan lebih tertutup, tapi lebih terkoordinasi dengan militer, terutama dengan Islamic Revolutionary Guard Corps yang selama ini jadi pilar utama kekuatan negara. Pendekatan seperti ini berpotensi membuat keputusan strategis Iran menjadi lebih cepat dan terpusat. Momen pengumumannya pun berlangsung dramatis. Di Fanak Square, Teheran, ribuan orang berkumpul ketika Mojtaba diumumkan sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Bagi para pendukungnya, momen ini menandai dimulainya era baru. Tapi bagi dunia luar, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kepemimpinan baru ini akan membawa stabilitas bagi Iran, atau justru membuka babak ketegangan baru di Timur Tengah? Hazrat Ayatullah al-Uzma Sayyid Mojtaba Khamenei. Namun setelah suksesi ini terjadi, satu hal langsung terlihat jelas. Stabilitas Iran mungkin masih jauh dari kata pasti. Dari luar negeri, tekanan langsung bermunculan. Donald Trump bahkan memberikan peringatan keras terhadap kepemimpinan baru di Teheran. Ia mengatakan bahwa jika pemimpin baru Iran tidak mencapai kesepakatan dengan Washington, maka dia tidak akan bertahan lama. Pernyataan ini menunjukkan satu hal. Pemerintahan Amerika melihat fase transisi ini sebagai momen penting untuk menekan Iran. Nada yang lebih keras datang dari Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz, bahkan memberikan komentar yang sangat belak-belakan. Ia menyebut bahwa jika Mojtaba Khamenei benar-benar memimpin Iran, maka ia bisa menjadi target yang jelas untuk dieliminasi. Pernyataan seperti ini jarang muncul secara terbuka dalam politik internasional. Namun di sisi lain, Iran tampaknya sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dari dalam negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC justru menunjukkan sikap yang sangat percaya diri. Juru bicara IRGC Ali Muhammad Naini menyatakan kalau Iran siap menghadapi setidaknya 6 bulan perang berintensitas tinggi. Ia juga mengklaim kalau banyak sistem senjata baru termasuk rudal dan drone bahkan belum digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung. Artinya, dari sudut pandang militer Iran, konflik ini belum mencapai puncaknya. Situasi ini membuat dunia kini menghadapi satu pertanyaan besar. Apakah suksesi kepemimpinan ini justru akan memperkuat posisi Iran di tengah tekanan global? Atau sebaliknya, apakah kemunculan Mojtaba Khamenei akan membuka babak konfrontasi yang lebih luas di Timur Tengah, bahkan mungkin melibatkan kekuatan besar dunia?